Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua sahabat-sahabat sehat walafiat di samping keluarga tercinta. Jadi hari ini kita mengupas berkenaan dengan qada qadar, takdir kepastiannya Allah itu. Sesungguhnya seseorang yang sudah melihat kebesarannya Allah itu, maka hatinya mulai tunduk. Begitu. Jadi kalau seseorang yang sudah melihat kepastiannya Allah, apa yang berlaku di langit, apa yang berlaku di bumi, serta seisinya itu, termasuk dirimu itu juga pun adalah di dalam kekuasaannya Allah. Mari kita kupas berkenaan dengan alam. Terjadinya siang dan malam itu, kita tidak ada punya kuasa untuk menetapkan siang dan malam itu juga. Kalau ditanya kepada kita, pada yang sibuk sudah tentu dia menginginkan siang yang panjang. Kan begitu. Hakikatnya tetap juga terjadi dalam waktu yang sudah ditetapkan Allah. Hujan yang turun juga itu pun tidak ada satu kuasa pun kita di alam ini yang boleh menentukan hujan mau bila mau turun. Semuanya tergantung kepada keputusannya Allah juga. Termasuk angin yang bertiup. Ada angin pada waktu, tidak angin pada waktu itu juga Allah lah juga yang menentukan. Setiap bentuk awan, apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang terjadi esok, itu juga hanya Allah Ta'ala lah yang mengukir, membentuk apa yang terjadi di langit. Gelombang-gelombang di dalam lautan, air pasang dalam, siapa kita yang menentukan? Semuanya sudah di dalam ketentuan kepastiannya Allah juga. Siapa yang berkahwin hari ini, siapa yang bercerai hari ini, siapa yang dapat rezeki hari ini, siapa yang tidak dapat rezeki hari ini, siapa yang beriman, siapa yang menjadi kafir, siapa yang lahir, siapa yang mati, semua itu adalah ketetapan, kehendak, kepastiannya Allah Subhanahu wa ta'ala 100%. Apatah lagi kalau kita melihat kepada diri kita, di mana kebanggaan diri kita, di mana hebat diri kita itu. Kalau tai lalat itu pun letaknya di mana, bukan kita yang tetapkan, bukan kita yang letakkan. Semuanya terletak sendiri. Rambutnya panjang sendiri, kukunya memanjang sendiri, detak jantungnya berdetak sendiri, paru-paru kempis sendiri, ampasnya keluar sendiri. Sesuatu yang kita makan berproses sendiri. Di mana yang kita berbuat? Ngantuknya ngantuk sendiri, bangunnya bangun sendiri, seleranya pun selera sendiri. Ada tidak orang yang tidak pandai makan sayur? Ada tidak orang yang tidak pandai makan durian? Apa yang terjadi dalam tubuh mereka? Sesuatu yang bukan dalam kuasa mereka juga. Jadi, di mana kekuasaan dan kehebatan diri kita yang kita bangga-banggakan ini? Apatah lagi akal pikiranmu. Ternyata akal pikiran itu juga berperingkat-peringkat. Siapa yang di dalam dunia ini mau jadi bodoh? Siapa yang dalam dunia ini tidak mau suaranya merdu? Siapa yang dalam dunia ini tidak mau mukanya cantik, tinggi? Akhirnya yang terjadi tetap ketetapan kehendaknya Allah.
suara. Kalau saya disuruh milih mau suara macam penyanyi, kan begitu. Tetapi di mana kehebatannya saya? Saya juga mau jadi pintar. Ternyata tertakluk. Jadi Allah menciptakan semua itu berbeza-beza. Tujuannya adalah satu. Tujuannya adalah satu, untuk kita menikmati hidup ini. Bukan saling bertengkaran. Siapa yang benar, siapa yang salah. Hakikatnya seseorang yang sudah sadar kebesaran-kebesaran Allah itu, terbit rasa cinta, mencari Tuhannya yang Maha Mencipta. Semua apa yang ada di langit dan di bumi, dari ujung rambutmu sehingga ujung kakimu, termasuk akalmu, sifatmu, pikiranmu, jiwamu, semua itu diciptakan Allah. Jadi kalau Allah yang menciptakan, di mana yang salah? Semua sudah benar. Di dalam keagungannya Allah juga. Jadi ayo kita pakat sama-sama untuk ada rasa cinta kepada setiap penciptanya Allah. Janganlah kita saling menyalah-nyalahkan sahabat kita yang lain. Kita masuk agama Islam atas ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang lain itu juga masuk di dalam agama lain juga atas takdir dan ketentuannya Allah juga. Begitu. Tidak ada yang memilih untuk jadi keturunan itu. Tidak ada yang memilih untuk menjadi bangsa itu, terlahirnya sendiri. Tanyalah dirimu sendiri itu, maka dirimu itu juga yang akan menjawabnya nanti. Jadi ayo kita mulai bujuk hati kita agar lebih terima, pasrah, redha, ikhlas dalam menjalani hidup ini. Hidup ini ibadah ya sahabat. Hidup ini ibadah 100% kepada Allah. Yang kita senangkan adalah Allah. Jadi yang terjadi sekarang ini kebanyakannya kita berlomba-lomba untuk menyenangkan nafsu kita sendiri juga. Allah menciptakan kita itu di dalam kasih sayang. Diberi kita nafsu agar kita menikmati hidup ini. Jadi dari nafsu itulah kita dapat merasai segala nikmat ini. Segala rasa ini, rasa masin, rasa masam, rasa manis, rasa tawar ada juga. Rasa sayang kepada istri lain, rasa sayang kepada anak lain, rasa sayang kepada ibu bapak, sahabat, semua itu berada disebabkan atas dasar nafsu. Nafsu yang diterbitkan Allah tadi. Betapa indah kasihnya Allah kepada kita, memberikan nikmat nafsu tadi. Akan tetapi nafsu inilah apabila kita tidak berjaya untuk mengawal dan mengelola, maka dia akan membentuk cemburu. Sebab nafsu tadi menginginkan sesuatu yang baik untuk dirinya juga. Jadi bila sesuatu yang baik yang diinginkan tadi tidak terjadi kepada dirinya dan terjadi kepada orang lain, timbullah rasa cemburu dengki tadi. Ini kalau tidak dibendung lama-lama menjadi dendam. Bila tidak dapat dibendung lagi, dendam tadi bertukar menjadi hasut, kebencian. Itu sudah disampok iblis syaitan. Maksudnya ke arah negatif. Allah Ta'ala mengklaim dalam Quran, hanya Dia yang memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Lalu atas dasar apa kita membantahnya? Terserah Allah kepada siapa yang Dia beri. Persoalan di sini, mengapa Allah membeza-bezakan begini? Supaya kita ini bermain, supaya kita ini menikmati, lebih menikmati.
Kalaulah kita masuk dalam wilayah, setiap apa yang kita inginkan diberi saja. Kita inginkan itu diberi. Cukup 20 tahun, 30 tahun, kita akan bosan. Ujung-ujung bunuh diri juga. Akibat kebosanan itu. Jadi silalah bermain di dalam nikmat ini, hidup ini. Hidup ini hanya datang sekali ya sahabat. Tidak akan pernah datang kembali. Kita pujuklah hati kita agar lebih bahagia menjalani hidup ini. Pujuk perlahan-lahan. Ayo kita bahagia. Kurangkan rasa dengki. Karena yang menetapkan Allah. Jadi mau dengki apa kalau Allah yang berbuat sesuatu itu? Jadi saya pikir kalau seseorang yang sudah mengenal Allah, kekuasaannya Allah, dia sudah tidak banyak berkeluh kesah dalam menjalani hidup ini. Semuanya dijalani atas rasa syukur. Alhamdulillah. Dalam surah Al-Insan ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah telah datang di suatu masa ketika dahulu kamu itu belum boleh disebut apa. Maksudnya diri saya ini dulu tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, nama pun saja belum ada, bentuk jasad tiada, penglihatan tiada, pendengaran tiada, nol, kosong. Jadi waktu itu kita mau bilang apa? Jadi sekarang sudah diciptakan Allah, jadi terlalu banyak berkeluh kesah pula. Yang kita mau apa nih? Percayalah, yang kita mau hanya kepuasan nafsu juga. Jadi mari kita pakat sama-sama untuk lebih menyenangkan Allah daripada menyenangkan nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.